Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan kerajinan yang menggunakan bahan tekstil. Nah, apa ya yang dimaksud dengan bahan tekstil itu? Tekstil berasal dari serat yang diolah menjadi benang dan kain. Dari kain, kemudian diolah menjadi berbagai busana dan kerajinan. Sejarah kerajinan di Indonesia. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian sehingga kebutuhan ritual budaya. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan akan kerajinan tidak hanya berdasarkan fungsinya, namun kian berkembang sebagai benda hiasan atau pajangan. Sekarang, yuk kita bahas apa saja sih fungsi dari kerajinan tekstil? Fungsi kerajinan tekstil secara umum terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi penghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Yang ketiga, fungsi ritual. Dan yang terakhir adalah fungsi simbolik. Yang dimaksud kerajinan tekstil sebagai fungsi penghias adalah kerajinan yang dibuat bertujuan sebagai penghias saja atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain untuk menghias. Contohnya, hiasan dinding yang terbuat dari batik ini. Fungsi kedua dari kerajinan tekstil yaitu adalah fungsi benda pakai, yang artinya kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk bisa digunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kerajinan tekstil yang ketiga yaitu adalah sebagai kelengkapan ritual, di mana kerajinan yang dibuat mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan suatu kepercayaan tertentu dan spiritual. Contohnya, kain songket yang digunakan untuk acara pernikahan atau khitanan. Selain itu adalah kain poleng yang dari Bali sebagai penghias pelinggih, pohon beringin, dan benda sakral lainnya untuk upacara adat. Yang terakhir adalah sebagai fungsi simbolik, di mana kerajinan tekstil berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya ada tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Salah satunya pasti teman-teman tahu ya, salah satu batik yang khas dari Cirebon yaitu batik Megamendung. Terdapat banyak sekali ciri khas dari daerah lain yang mendukung adanya fungsi simbolik ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Sesungguhnya, fungsi benda pakai dapat beralih menjadi fungsi benda hias. Dapat diilustrasikan dengan contoh di bawah ini. Gambar paling kiri, ada sapu tangan polos yang dominan fungsinya adalah sebagai fungsi pakai untuk mengelap wajah. Selanjutnya, sapu tangan bisa dilengkapi dengan tambahan unsur ornamen, namun masih dapat digunakan sebagai fungsi benda pakai, yaitu untuk mengelap wajah. Dan yang terakhir adalah sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, sehingga tidak lagi digunakan untuk mengelap wajah, kecuali hanya digunakan sebagai hiasan. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, bahwa sesungguhnya walaupun fungsinya adalah sebagai benda pakai, tetap bisa dilengkapi dengan hiasan tanpa mengurangi fungsinya sebagai benda pakai. Kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis, yang artinya keduanya memiliki nilai jual tertentu. Cukup sekian bahasan kita kali ini tentang fungsi kerajinan tekstil. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya, yuk kita berdiskusi di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena selanjutnya kita masih akan membahas tentang kerajinan tekstil, yaitu tentang prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai.